Akhirnya Nabi Musa pun dalam kondisi apa waktu itu? Lapar apa kenyang? Lapar. Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi Musa berdoa minta makanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian minta segala kebutuhannya hanya kepada Allah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi Musa. Kita masuk surat Al-Qasas ayat 25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Ya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Allah mengatakan faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Allah katakan kemudian salah satu dari perempuan itu datang mengambil Nabi Musa dengan malu-malu. Ini menunjukkan bahwa di antara akhlak wanita yang baik adalah mereka pemalu. Karena memang malu itu sebagian dari keimanan. Kalau istilahnya bentengnya perempuan itu malu, begitu perempuan gak ada malunya, mengerikan, lebih ngeri daripada laki-laki. Ini yang berbahaya. Makanya perempuan selama ini mereka itu berhias dengan rasa malunya. Malunya perempuan itu yang membuat mereka menahan dirinya. Kalau gak punya malu, antum melihat bagaimana bengisnya wanita. Ya. Kemudian sambil mengatakan apa? Sesungguhnya bapakku mengundangku untuk memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberikan minum binatang ternak kamu. Maka ketika Nabi Musa mendatangi bapaknya wanita tersebut menceritakan kisah dirinya kepadanya, maka ayahnya mengatakan jangan kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud kisahnya di sini? Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa simpulkan menerima upah dari orang yang dibantu tidak mengurangi pahala. Sekali lagi, menerima upah dari orang yang dibantu tidak mengurangi pahala selama niatnya membantu karena Allah. Ini kesimpulannya. Jadi nggak ada permasalahan kalau kemudian kita mendapatkan imbalan dan pahalanya juga nggak hilang, nggak berkurang sama sekali. Karena tujuan kita bukan imbalannya, tapi niat kita karena Allah. Kemudian juga kesimpulan yang kedua bahwa sah menceritakan kesusahan hidup kepada orang yang pas, ya, yang dimana kemungkinan besar orang itu bisa memberikan kita solusi dan nasihat. Jelas, artinya kita di sini mencari solusi yang benar. Tapi kalau kita menceritakan kesusahan hidup kepada sembarang orang, maka ini hukumnya haram, terlarang. Ya, bahkan dikatakan oleh ulama salaf mengatakan idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahmani ila alladziina la yarham. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, artinya sembarangan, setiap orang diceritain. Sama saja engkau mengeluhkan tentang Allah. Jadi kita ini gibahin Allah ceritanya kepada orang yang nggak punya rahmat, nggak punya kasih sayang. Siapa? Manusia. Manusia itu bisa sayang satu dengan yang lainnya karena Allah yang kasih. Ya. Kemudian salah satu dari kedua wanita itu tertarik kepada Nabi Musa. Apa dalilnya? Lanjut ayatnya. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja bagi kita.
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Masya Allah. Allah mengatakan qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Allah katakan, ya, salah seorang perempuan itu mengatakan, wahai bapakku, pekerjakanlah dia, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan ialah yang kuat dan terpercaya. Ya, makanya dari sini, ya, kekuatan Nabi Musa itu membuat perempuan tadi apa? Membuat apa? Membuat dia jadi tertarik, jatuh cinta. Ya, kekuatan Nabi Musa kita sudah menyebutkan sebelumnya. Maka wanita ini menyaksikan Nabi Musa mengangkat tutup sumur yang sangat berat sendirian. Padahal tutup sumurnya itu harusnya diangkat berapa orang? 10 orang. Nabi Musa sendirian, lapar lagi. Laparnya aja kayak gitu ya, apalagi kenyangnya. Ya, kita bisa bayangkan. Dan ini disebutkan dalam tafsir Tabari. Kemudian Nabi Musa, ya, yang dapat dipercaya ini menyimpulkan bahwa sikap Nabi Musa dengan mudah membantu mengambil air hanya berbicara dengan dirinya seperlunya saja. Ya, dan sikapnya Nabi Musa tadi berjalan di depan dirinya, ya, supaya tidak melihat bentuk tubuh perempuan tadi. Jadi Nabi Musa, dan ini termasuk adab ya, kita kalau ada perempuan, ya, yang istilahnya bukan mahram istilahnya, maka harusnya jalannya di depannya, bukan jalan di depannya, di belakangnya perempuan. Karena supaya kita tidak melihat perempuan itu berjalan. Karena di antara fitnah, perhatikan, di antara fitnah, ya, yang paling besar adalah fitnah wanita, yang seseorang melihat lekuk tubuhnya atau jalannya aja itu bisa buat terfitnah. Sampai Rasulullah mengatakan hadisnya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dikatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Ya, kata Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, karena pada dasarnya wanita ini sama syaitan dijadikan sebagai senjata buat memberikan fitnah kepada laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahkan Imam Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Khalil, disebutkan al-mar'atu awrah, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, perempuan itu aurat, kalau dia keluar maka setan menyambutnya. Istilah setan menyambutnya, Al-Imam Mubarakfuri mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi, disebutkan bahwa setan itu menghiasi wanita pada pandangan para laki-laki. Maksudnya apa? Setan itu melihat wanita untuk menyesatkan, kemudian menyesatkan juga para laki-laki, menjadikannya sebagai sarana buat laki-laki karena syahwatnya. Makanya ini bahayanya. Makanya seharusnya ketika ada perempuan, maka laki-laki harusnya berjalan di depannya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya sang bapaknya tadi menawarkan kepada Nabi Musa untuk menikahi salah satu anaknya. Ya, dan tahu nggak kira-kira, ya, maharnya apa? Ada yang tahu maharnya apa? Hah? Kerja 10 tahun. Sah. Kerja 10 tahun. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. 10 tahun maharnya gembala kambing. Makanya tidaklah para nabi kecuali ro'atul aghnam. Jadi mulainya Nabi Musa gembala kambing ini adalah
sebagai bayar mahar. Ya, coba dibaca. Dia berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau menggunakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan tentang dikatakan inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaji fa in atmamta 'ashran faminka indak famin indika. Dikatakan sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua putriku dengan syarat bekerja untukku selama 8 tahun. Kalau engkau genapkan 10, maka itu adalah kebaikan darimu. Tapi syarat maharnya berapa? 8. Kalau digenapin 10, itu baik. Dari sini ya, akhirnya Nabi Musa menyetujui ya akad bahwa maharnya bekerja 8 tahun. Kemudian ditunaikan 10 tahun. Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi. Ya ikhwah, bercerita tentang siapa mertuanya Nabi Musa. Coba. Ada yang mengatakan bahwa mertuanya adalah Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan. Ya, kita kalau lihat ya. Kemudian juga kita kalau melihat di orang-orang Kristen di dalam kitabnya Perjanjian Lama disebutkan bahwa mertua Nabi Musa adalah seorang pengembala domba dari suku Keni. Ya. Kemudian dikatakan dari Midian. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Mereka nyebutnya dengan kata-kata Rehwal. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah kemudian karena Nabi Syuaib itu ya, karena di posisi di sini mertuanya Nabi Musa itu adalah orang dari suku Madian. Ya. Bahkan tidak ada keterangan di dalam tafsir bahwa mertuanya Nabi Musa adalah anaknya Nabi Syuaib dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada yang juga mengatakan ya bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Syuaib juga adalah Madian. Jadi kotanya sama-sama Madiannya aja. Paham ya? Makanya nggak disebutin. Tapi ada yang mengatakan di dalam Kristen mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama disebutkan mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Syuaib. Jelas di sini. Oke. Udah. Kemudian setelah Nabi Musa tinggal berapa tahun di Madian? 10. Untuk menunaikan maharnya, timbullah dalam diri Nabi Musa kerinduan untuk balik ke Mesir. Akhirnya Nabi Musa menyangka dalam waktu yang 10 tahun tadi Mesir itu sudah ngelupain Nabi Musa. Mikirnya gitu. Karena 10 tahun itu waktu yang cukup lama ya ikhwah.
Dari sini Nabi Musa kemudian menyelesaikan 10 tahunnya tadi, kemudian ingin kembali ke kota Mesir. Coba lanjut surat Al-Qasas ayat 29. Kalau maqadha Musa al-ajala, maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di dalam gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Ya. Disebutkan ketika Nabi Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, berangkat bersama keluarganya, maka dia melihat gunung api di lereng. Kemudian dia berkata kepada keluarganya, "Tunggu." Kemudian dia melihat api di situ. Mudah-mudahan aku bisa membawa berita kepadamu dari tempat api dan membawa suluhan api, ya. Supaya apa? Supaya bisa menghangatkan badan. Al-Imam Tabari mengatakan bahwa Nabi Musa dan istrinya berjalan pada waktu itu menuju ke Mesir, jalan pulang. Jelas? Ya, di musim dingin, makanya ngelihat api didatengin supaya bisa ngingetin. Sedang kita tahu, antum kalau tahu musim dingin di Mesir itu kayak di Saudi, berapa? -2, -1. Ya, kadang-kadang 3 derajat, 4 derajat, kebayang dinginnya. Perjalanan dingin-dingin lagi, ya. Sehingga mencari tempat untuk menghangatkan badan. Di momen ini terjadi sebuah kejadian yang dimana Nabi Musa mendapatkan keistimewaan. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Apa? Persis, sah. Nabi Musa pada saat itu berbicara kepada Allah, ya, secara langsung. Berarti perjalanan dari mana? Dari Madian ke Mesir, iya, Sina. Nabi Musa, ya, adalah salah satu hamba yang pernah berbicara kepada Allah secara langsung. Makanya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 114. Allah mengatakan, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa kallami." Dikatakan, "Inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami." Ya, sesungguhnya aku memilih mengistimewakan engkau dari manusia yang lain di masamu dengan membawa risalahku dan berbicara langsung denganku. Di dalam tafsir, ya, disebutkan bahwa pada momen itu di lokasi tersebut Allah mengatakan secara langsung kepada Nabi Musa. Apa perkataan Allah? Surat Taha ayat 11 sampai 14. Maka ketika dia mendatanginya, tempat api itu dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, akan lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua." Terus? "Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku akan diwahyukan padamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Ya. Allah berfirman, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah katakan, "Wahai Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sendalmu."
Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu namanya apa? Tua. Nama lembah itu Tua. Ya. Kemudian aku memilihmu sebagai rasul, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Wahyu Allah ada dua di sini. Yang pertama menyuruh Nabi Musa untuk bertauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Satu. Yang kedua menyuruh buat salat. Nyuruh buat salat. Jadi semua para nabi salat enggak? Salat. Dan salat itu ibadah terbesar. Makanya Allah jadikan salat itu sebagai tiang agama. Ya. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Ayat ini ikhwah menunjukkan bahwa salat itu perintah syariatnya para rasul, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan disahkan oleh Imam Albani, inna ma'syaral anbiya umirna bitajil fitrna, ya, wa ta'khir suhurna, wa an nad'a aymanuna wa ala syama'ilana fi shalah. Disebutkan sesungguhnya para nabi itu telah diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Jelas? Dan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Para nabi berarti gini semua kan? Iya. Sholatnya. Jelas? Oke. Kemudian Allah menyanyi Nabi Musa, ya, tentang tongkat yang dipegangnya. Surat Toha, lanjutin 17-18. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontahkan daun-daun dengannya untuk makanan kambing-kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Ya. Allah bertanya tentang masalah tongkatnya dengan mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u, ya, 'alaiha wa a'shu biha 'ala ghanami. Tawa'shu. Betul. Menghalau ini loh, kambing-kambing. Terus atawakka itu apa? Tawakku itu apa? Bersandar. Sah. Jadi dibuat apa? Tekenan. Ya, nyandar pakai tongkatnya, kemudian buat nganu kambing, istilahnya itu. Kemudian dikatakan waliya fiha ma'aribu ukhra, dan juga apa? Banyak kegunaan yang lainnya. Para ulama menyebutkan bahwa pembicaraan ini merupakan pendahuluan. Jadi bukan cuma bicara ini toh, ini baru awal nih. Allah ngajak bicara Nabi Musa di awal ini. Karena ada lagi pembicaraan enggak? Ada. Ketika Nabi Musa sudah selamat dari orang-orang Fir'aun, kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu lagi. Makanya Nabi Musa pergi dari kaumnya buat dapetin wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dianggap di antara mukjizatnya Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tongkatnya sebagai mukjizat. Karena dari awal Nabi Musa itu membawa tongkat, memang dimiliki dari awal, bukan kemudian Allah katakan ambil tongkat itu, enggak. Paham di sini? Ya, makanya Allah mengatakan qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ya, dalam surat Taha. Lanjutin surat Tahanya.
Dia Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ya. Terus sekarang lanjut di Al-Qasas 31. Ketika tongkat itu jadi ular, apa yang terjadi? Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Nah, paham? Jadi pertanyaannya, kenapa para penyihirnya Fir'aun itu ketakutan ketika melihat ularnya Nabi Musa? Ada yang tahu? Kan mereka melipar jadi ular kan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena mereka tahu itu mukjizat. Loh, mereka nggak tahu ini penyihir apa ngerti mukjizat sama enggak? Beda di kondisi. Ada yang tahu nggak? Hah? Sehingga dimakan kalau Kan ularnya Nabi Musa dari tongkat jadi ular asli, sedangkan yang mereka lempar itu cuma nyihir mata. Paham ya? Ketika mereka melempar, yang disihir itu mata, seakan-akan di depannya ular, padahal aslinya bukan. Ya, ketika melempar tali dan sebagainya, itu kayak jadi ular di mata. Penyihir itu kesihir nggak matanya? Enggak. Dia melihatnya tetap biasa. Begitu melihat Nabi Musa ini jadi ular beneran, mereka kaget. Karena nggak ada sihir yang kemudian jadi kenyataan asli. Yang ada orang hanya disihir aja. Ya kok. Dan jauh-jauh, saya ceritakan masalah sihir. Sihir itu orangnya merasa di matanya disihir. Kayak antum tahu nggak orang kesurupan? Ketika melihat, saya lihat jin, yang disihir apa yang disihir? Matanya orang lain lihat nggak? Enggak. Ini kita harus paham dengan benar dengan masalah ini. Intinya yang disihir matanya orang yang kena sihir. Jadi para penyihir ini nyihir orang yang melihat yang datang tadi. Seakan-akan jadi ular beneran. Kok bisa gini? Itu berjalannya sihir. Ya. Makanya ada sebuah kisah. Ada di Saudi Arabia. Ya, nggak lama. Tapi cuma sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Di mana waktu itu para penyihir itu lagi berani-beraninya. Antum tahu media online, mereka itu ngajarin jelasin ada orang curhat gini, oh iya kita bisa pelet dia, oh iya kita gini. Pemerintah Saudi gedek melihat kayak gini ya. Dan bahkan penyihirnya ini nggak tanggung-tanggung, mereka rela buat nantang. Kalau ada yang bisa nangkap saya, kata penyihirnya, bunuh saya nggak apa-apa, karena dia tahu konsekuensinya. Penyihir kalau ketangkap itu dipancung. Ya, ada Syekh Sabar Basri namanya. Sempat dia membuat daurah di kuliah dakwah di Universitas Islam Madinah, waktu itu kita ikut. Dia memang ahli masalah menjelaskan masalah sihir. Sihir itu bagaimana, pukulnya gimana, kerjanya gimana, detail dia jelasin, dan cara nangkalnya gimana. Karena sihir itu mesti ada pukulnya. Dan qadarullah, kemudian setelah orang ini nantang, maka syekhnya ini makanya kepala divisi syariah bagian nangkap perdukunan, basmi masalah perdukunan. Akhirnya berangkatlah dia sama anak buahnya. Berangkat sampai di tempat orang itu, ditangkap begitu aja orang itu. Begitu ditangkap sampai kayaknya ada videonya di YouTube. Ditangkap, dia ngomong, sebentar. Nah, saya bisa nangkap, sekarang saya mau penggal sebentar. Saya mau tanya dulu, ya, kok bisa kau nangkap, kenapa? Sampai sebagian dukun itu dia nangis-nangis ketika kena. Kenapa?
jin saya kok nggak ngasih tahu saya. Itu realita ya kawan. Sampai di titik kayak gitu. Mereka nangis mengatakan kok nggak ngasih tahu saya kenapa. Nah orang ini dengan sombongnya mengatakan silakan penggal, tapi saya cuma mau tanya satu hal. Apa yang engkau lakukan ketika engkau bisa anggap saya? Katanya saya keluar rumah biasa pasrah sama Allah. Enggak. Apa yang kau lakukan? Maka ceritakan, saya keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia. Sekarang penggal saya. Dukun bisa begitu. Ini realita. Saya lupa namanya, kalau terbesit kita akan sebutin namanya. Tapi di YouTube Anda bisa dapetin. Ya, Syekh ini begitu terkenal sampai sekarang kayaknya tidak tahu masih jabat atau enggak. Zaman saya waktu 2000 dia buat daurah itu sekitar 2010. Dia masih jabat. Dan bahkan sampai waktu itu ada konferensi perdukunan. Sengaja diajak di Timur Tengah, bayangin itu. Saking nantangnya dukun-dukun ini. Dukun-dukun ini sampai realita, mereka kumpul itu ada yang bisa terbang, ada yang gini. Dan mereka ini di tempat mereka ya ada biasanya satu ruangan tertutup yang nggak boleh dimasuki kecuali dukun itu. Ketika Syekh ini masuk, tahu apa yang terjadi? Dukun ini semakin menghinakan Allah, ilmunya semakin tinggi. Makanya ditemuin ada kayak WC di tempat kakinya tuh Quran. Jadi kalau dia mau ritual tinggal nginjek Quran di dua kakinya sambil ini. Karena memang syaitan itu, naudzubillah, syaitan ya. Syaitan itu melihat seorang hamba yang semakin musyrik, semakin terang-terangan nantang Allah, maka semakin akan didukung. Tapi sekali lagi, sihir yang terjadi ini sangat lemah. Tahu sangat lemah, sampai disebutkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Sarang laba-laba itu gimana? Antum tiup, hancur gak? Lebih lemah daripada itu. Tapi orang kadang kok, enggak Ustaz, ini kuat kok gini gimana? Enggak. Orang kena sihir, kenapa nggak bisa sembuh? Tahu nggak? Karena orangnya sendiri bermasalah. Kalau ibadahnya dia bermasalah, maka sihir mah gampang masuk. Jadi faktor dari orangnya aslinya. Makanya selalu orang yang meruqyah, orang yang kena sihir, mereka mengatakan apa? Coba perbaiki ibadahnya. Mereka selalu mengatakan itu. Karena kalau mereka tidak bermasalah sama Allah, Allah akan jaga mereka. Berapa banyak kemudian ketika kita baca ayat kursi, di mana Allah akan menjaga dari mulai sorenya sampai paginya, dari mulai pagi sampai sorenya. Ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia mengatakan apa? Kalau mau nantang dukun gampang, kata dia. Bahkan dia sempat ngadain daurah di daerah Bogor kalau salah. Kemudian lagi daurah, sebelah orang lagi latihan ilmu debus. Setelah ngajarin semua caranya, mau praktek, yuk prakteknya sebelahnya pas. Antum tahu malam-malam ini mereka lagi gaya-gaya keluar ilmu tenaga dan istilahnya, padahal dalamnya dari mana itu. Kemudian berderet mereka, semua tantang saya, karena nantang dukun itu boleh nggak? Boleh nggak? Sangat boleh, untuk menunjukkan kebatilan mereka. Sangat boleh ditantang semuanya. Mereka kayak keluar ilmu. Syekhnya ini namanya Syekh Adil, baru ini misalnya Syekh Adil Juhani kalau salah. Syekh Adil ngomong, kata dia cuma baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ditiup satu-satu kayak pohon tumbang, blak 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 blak, habis. Cuma tiupnya dari jauh lagi. Inilah kelemahan sihir, sangat lemah. Bahkan dia mengatakan kalau mau nantang dukun caranya gampang, biasakan baca doa pagi sore, kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sudah, kita berlindung kepada Allah dari buruknya penciptaan, ya, buruknya sifat buruk ciptaan Allah. Dari situ cuma ditiup habis sudah.
Ya, ini yang menjadikan bahwa para dai tadi mengatakan bahwa ini bukan perbuatan manusia, tapi kehendak Allah. Makanya dukun-dukunnya Fir'aun semua beriman langsung kepada Nabi Musa tanpa nunggu perintah Fir'aun. Saking lemahnya sihir. Bahkan disebutkan ya, yang membuat jin itu jadi seakan-akan kayak kuat gara-gara apa? Rasa takutnya kita. Sebenarnya jin sama manusia itu kuatan mana sih? Manusia. Disebutkan dalam sebuah bahwa kebiasaan Arab dulu ketika mereka turun ke lembah, padahal diriwayatkan ketika dia turun ke lembah, manusia turun ke lembah, kata jin apa? Wahai para jin, sesungguhnya manusia mau datang, yuk kita pergi. Itu jin ngomong kepada siapa? Kepada teman-temannya. Disuruh pergi yang lainnya. Kenapa? Manusia mau turun, mau datang. Begitu orang ini datang, wahai yang menghuni lembah ini, ya, sampaikan kepada anak buahnya jangan ganggu saya. Kata jinnya apa? Ternyata manusia takut sama kita, yuk balik lagi. Prinsipnya, masalahnya di sini. Makanya akidah, keyakinan itu penting. Dan kita nonton TV itu yang buat racun. Antum tahu nggak? Karena ada orang mengatakan enggak, buat cuman ini bercanda aja. Ya ikhwah, secara nggak terasa ngikis mental kita. Ya, apalagi yang disebut horor-horor tadi. Ya, pertanyaannya, orang dewasa sama anak kecil yang pernah nonton TV ya. Kalau jalan lewat tempat sepi lebih berani mana? Anak kecil mengatakan enak ya, Pak. Kenapa? Sepi, jalannya bisa lari-lari. Kata bapaknya merinding-merinding. Jangan-jangan ada apa-apa. Karena mentalnya, pikirannya udah terracuni dengan kesyirikan. Akhirnya ngerasa setan tuh nanti kalau gini gimana? Gambaran setan di kepalanya macam-macam. Cara setan melemahkan hati kita dengan cara itu. Kita nonton TV itu sama dengan membenarkan imajinasinya setan yang masuk ke kepala kita. Itu penyakitnya. Makanya lihat anak-anak yang nggak pernah nonton TV sampai gede, selama kadang-kadang orang tua lucu. Ketika orang tua nyuruh anak buat tidur, ya, nyuruh anak buat makan, yang dijadiin senjata malah setan. Kalau nanti nggak makan, nanti setannya datang. Ini namanya anak diracuni sama setan. Bapaknya tega, ibunya tega, buat ngeracunin anaknya sendiri dengan setan. Seharusnya kita menanamkan kepada anak bahwa Allah yang akan menolong, bukan jadiin setan supaya anak bisa makan. Banyak nggak sekarang? Bukan banyak lagi. Kasihan anak-anak, dibohongi sama orang tuanya dan dilemahkan imannya. Gara-gara perkara selalu mengatakan bahwa setan akan gini, setan akan gini. Begitu masuk di bawah alam sadarnya anak-anak, mereka akan mengatakan apa sama temannya? Sama, dilemahin imannya. Nanti kalau ada setan gimana? Kita dimakan dan lain sebagainya. Dari sini seseorang tumbuh dengan iman yang bermasalah. Maka mereka lebih takut sama setan daripada sama Allah. Siapa yang jahat? Orang tuanya sendiri. Dolim. Jelas ya ikhwan. Maka ingetin dari sekarang, rubah konsep ini. Jangan nyekokin anak-anak dengan kata-kata setan, karena itu akan merusak keimanan mereka. Harusnya kita katakan bahwa orang yang beriman akan Allah lindungi. Mereka akan dilindungi dari semua kezaliman makhluknya. Ini yang benar. Bukan kemudian mengatakan bahwa dia nggak mau apa, dikatakan setan dan lain sebagainya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ularnya gesit tadi, maka ia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Nabi Musa, ya, Allah SWT katakan, "Hai Musa, datanglah kepadaku, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Kemudian caranya mengembalikan lagi
ketika sudah jadi ular. Nabi Musa kira-kira takut nggak? Dan itu takut yang disebut manusiawi, takut yang wajar. Antum bayangin ular gede, makanin di depannya, mau pegang caranya gimana? Megang kulit ular aja merinding-merinding gitu. Betul enggak? Ini manusiawi. Ya, makanya Allah SWT mengatakan surat Taha 21. Lanjutin. Masukkan tanganmu ke leher bajumu. Enggak, ayat 21. Toha. Di ayat 22 ya, masukkan tanganmu ke, maksudnya disuruh ngempit. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Siratahal ula disebutkan qala khudha wala takhaf. Ya, sanu'iduha siratahal ula. Dikatakan pegang dia, jangan takut. Kami akan kembalikan. Sirah itu apa? Perjalanan, istilahnya jalan hidupnya ke semula. Artinya apa? Awalnya apa? Tongkat. Maka Allah kembalikan ke tongkat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala melatih Nabi Musa berkenaan dengan mukjizat yang akan diberikan. Kenapa? Jangan sampai mendatangi Fir'aun dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi dengan tongkatnya. Paham di sini? Inilah mukjizat Nabi Musa yang pertama, dan ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Taha ayat 21. Terkait mukjizat yang kedua, lanjutin ayatnya Taha tadi. Dan kembitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat lain. Nah, dimasukkan ke ketiaknya di ayat yang Taha surat Al-Qasas disebutkan juga ya. Ya, dimasukkan ke bajunya, kemudian keluar putih tanpa cacat. Takhruju bayda'a min ghairi su'. Ya, keluar putih, tahu maksudnya tanpa cacat. Karena kadang-kadang kalau kita melihat cahaya putih, ya, kira-kira masih ada kekurangannya enggak? Ini benar-benar putihnya putih-putih sempurna. Karena Allah jadikan mukjizat itu sempurna. Dan ciri-ciri mukjizat tidak ada satupun orang yang bisa. Kalau orang bisa, namanya disebut dengan apa? Karamah. Paham ya? Tapi mukjizat ini disebut dengan khariqul adah, di luar kebiasaan. Ya, maka dari khariqul adah ini ya disebutkan tidak ada satupun orang yang bisa dengan mukjizat banyak para nabi. Contoh belah bulan, makanya pernah ada yang bisa belah bulan? Enggak ada. Contohnya lagi di mana dibakar kok jadi malah dingin, tenang di dalamnya. Ya, contohnya lagi lautan dibelah, enggak ada ceritanya. Jadi mukjizatnya para nabi membangkitkan mayat yang sudah mati, nyembuhin penyakit dan enggak kambuh total sama sekali. Ini yang disebut dengan mukjizat. Ya. Kemudian kita ngerti bahwa mukjizat yang kedua ini bukan dalil bahwa Nabi Musa itu berkulit hitam. Kenapa? Karena keterangan yang sampai disebutkan tangannya Nabi Musa ini tampak putih bercahaya setelah mengeluarkan dari bawah ketiaknya. Ini bisa terjadi juga pada orang yang kulitnya putih, hitam atau warna-warna kulit yang lainnya. Jadi kalau kita dikatakan Nabi Musa itu orangnya hitam karena cahayanya keluar putih, enggak. Jadi enggak kaitan sama kulit sama sekali. Akhirnya setelah itu baru kemudian Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Bagaimana kisahnya? Surat Taha ayat 24. Lanjut lagi. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Ya, Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha.
pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Ya ikhwah, pertanyaannya, Fir'aun ketika Nabi Musa suruh pergi, Nabi Musa nyantai atau ketakutan? Ya ikhwah, memang takut Nabi Musa. Caranya nyelesain ketakutannya ada yang tahu? Nabi Musa baca doa. Doanya kita semua hafal. Apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa, kenapa? Antum tahu Fir'aun ini provokator top. Kerajaannya paling gede, pasukannya paling banyak, bengisnya luar biasa, diktator. Jadi semua kumpul jelek jadi satu. Ya, kita ketemu sama pembangkang kuat ngeyel gini, nggak mungkin bisa dikasih tahu, ngaku Tuhan lagi. Kira-kira kalau diperintahin kayak gitu kita gimana? Manusia lebih banyak ngeyelnya juga ngomong, nggak mungkin ya Allah bisa ngasih tahu. Gitu. Antum orang biasa ketemu sama Raja Inggris, kasih tahu tuh, sudah tahu Raja Inggris contoh nih, banyak track recordnya buruk, contoh kasus. Kata orang mustahil ngomong sama Allah bisa kayak gitu kita. Tapi Nabi Musa tetap berjalan. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Ini para nabi. Jadi dibalik apa yang Allah perintahkan, para nabi itu minta supaya dimudahin, minta lagi sama Allah. Makanya kalau kita ya kepingin bahagia, kepingin mudah, dibalik perintah Allah yang kita merasa berat, harusnya apa? Berdoa sama Allah. Ini pelajarannya ya. Bukannya kemudian milih meninggalkan, kalau ini nggak bisa nanti dulu. Nundanya kita menjadikan hidup kita tambah masalah. Makanya jangan atasin masalah kita dengan cara kita sendiri, tapi mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pertolongan yang terbaik untuk menghadapi sebuah permasalahan adalah minta lapang dada. Karena lapang dada ini menjadikan seseorang melihat suatu masalah sebesar apapun jadi kecil. Dengan konsep orang mengatakan saya punya Allah, itu bagi orang yang lapang dada, prinsip itu berjalan. Antum tahu Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Quraisy yang bengisnya kayak gitu, Allah ngomong kepada Rasulnya dalam surat Al-Isra ayat 1, Alam nasrah laka sadrak. Jadi lapang dada ini senjata utama kalau kita bilang. Allah katakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah melapangkan dada Rasulullah dan menjadikan syariatnya mudah lapang. Artinya Rasulullah menghadapi perintah Allah di tengah tekanan sekalipun ngerasa tenang, nikmat, gampang. Kuncinya lapang dada. Kalau hati kita sempit, ya antum disuruh istighfar aja nggak bisa, betul nggak? Cuma ngomong astagfirullah sekali, gampang nggak? Apa istighfar? Orang-orang seperti itu ya kok. Padahal cuma ngomong astagfirullah, ngeluarin tenaga nggak tuh ngomong astagfirullah sekali? Nggak keluar apa-apa, duit nggak keluar. Tapi karena hati sempit, dia nggak bisa mengucap. Ini kenyataannya. Mereka lebih memilih untuk membantah. Saya dapat apa dari istighfar? Sampai kayak gitu. Ini bahayanya. Makanya di sini Nabi Musa ngadepin Fir'aun, bukan kemudian Nabi Musa merasa semuanya mudah. Enggak, minta sama Allah. Disinilah para nabi senjatanya. Mereka selalu minta sama Allah apapun yang mereka ingin lakukan, apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya ketika Nabi Musa lapar, ya Allah kasih makanan dengan cara yang ajaib, yaitu apa? Diundang makan sekalian dikasih yang punya makanan. Antum bisa bayangin kan? Nah, dikasih sak yang punya makanan dikasih ke Nabi Musa. Ini cara Allah membantu
hambanya. Insya Allah yang berikutnya kita akan berbicara bagaimana perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Musa mengajak bicara Fir'aun, kemudian Nabi Musa juga mengajak istrinya, ya. Kemudian apa yang terjadi dalam perjalanan itu, insya Allah kita akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya, ya. Setelah itu kita akan berbicara kisah selanjutnya bagaimana Nabi Musa dan juga Harun, ya, berjalan menjauh dari propagandanya Fir'aun dan selamat dari bala tentaranya. Apa yang dimaksud bagaimana lautan itu dibelah, kisahnya gimana, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Insya Allah perjalanannya para nabi yang paling panjang ini, kita nggak bicara Rasulullah jelas siarahnya kita pelajari mulai sebelum lahir sampai meninggal dan setelahnya paling panjang. Tapi nabi-nabi yang paling panjang selain Rasulullah adalah kisahnya Nabi Musa. Karena kisahnya Nabi Musa ini ada banyak pelajaran. Dia Nabi Musa bertemu sama Nabi Khidir, ya. Kemudian ketika Nabi Musa mendakwahi kaumnya, kemudian dalam kondisi membangkang, ya. Bahkan ketika setelah kaumnya membangkang, bahkan dikasih makanan dari surga, minta bawang merah, bawang putih, antum bayangin, ya. Kurang apa coba? Ya, orang-orang Yahudi ini topnya orang, ya. Dikasih yang enak, minta gak enak, antum gak pernah ketemu bangsa model kayak gini. Itulah orang Yahudi. Makanya nanti kita akan berbicara awal mula bagaimana perjalanan kehidupan Yahudi itu ada di dalam kisahnya Nabi Musa yang paling banyak, ya. Makanya Yahudi sama berkaitan sama kehidupan Nabi Musa ini erat sebenarnya, karena di kisah Nabi Yusuf gak banyak, ya. Kisah Nabi Yusuf Yahudinya masih baik-baik, paham maksudnya? Masih saudaranya Nabi Yusuf. Karena jumlah saudara Nabi Yusuf berapa sama Nabi Yusuf? 12. Dan awal mula kisah Yahudi berangkat dari 12 anaknya Nabi Yakub. Karena nanti di zamannya Yusha ibn Nun itu setelahnya Nabi Musa pas itu Nabi beralih kepada Yusha ibn Nun, yang dimana ketika perang itu matahari tertahan sampai menang baru tenggelam, ya. Jadi siangnya lama. Kejadian di Yusha ibn Nun merubah orang-orang Yahudi jadi 12 suku. Jadi mereka diangkat masing-masing dari suku Yahudi tadi sebagai apa? Sebagai hakim. Jadi ada hakim di setiap suku. Makanya disebut dengan Asrul Qudah, yaitu masa kehakiman. Jelas, dari masa kehakiman orang Yahudi akhirnya perang sendiri, ini sama ini musuhan, ini sama ini berantem, ini yang ini kesyirikan, ini dan lain sebagainya. Dari berantakan tadi mereka minta jangan dibuat 12, kasih kami satu raja. Akhirnya siapa yang jadi raja pertamanya orang Yahudi? Talut, ya. Dari Talut muncul Daud. Dari Daud itulah yang kemudian memasukkan Yahudi balik kemana? Ke Palestina. Insya Allah kalau Nabi Musa ini sejarahnya habis, kita bahas sejarah Yahudi. Insya Allah bismillah, ya. Karena Yahudi ini punya kaitan keras dengan masalah ini. Dan kemasannya Yahudi di zaman siapa? Nabi Sulaiman, sah. Nabi Sulaiman. Setelahnya mereka jadi bangsa budak sampai tahun 1800-an. Jadi budak dibunuhin, dibantai, itu biasa Yahudi gitu. Dulu Yahudi agak ada Yahudi terhormat. Di mana-mana Yahudi dimusuhi, dibantai, dihinakan, gak ada Yahudi naik pangkat. Kisah Yahudi naik pangkat berawal dari orang Yahudi ngumpulin duit, muncullah keluarga Firaun. Namanya siapa? Keluarga Rothschild. Buka itu sejarah bangkitnya Yahudi dari Rothschild dengan memanfaatkan bank. Mereka menguasai bank dunia kecuali 3 negara: Korea, Kuba, sama Iran.
Ini nggak mau dipinjemin. Sisanya semua kena. Keluarga Rajal menguasai, makanya mereka itu senang dengan riba dari dulu. Kebayang dari zamannya Rasulullah main riba nggak? Main riba. Senjata utama mereka untuk megang dunia adalah riba. Bengkir. Jadi dengan cara apa? Pemerintahnya dipinjemin duit berapapun dikasih. Bahkan keluarga Rothschild ini mereka punya uang 500 miliar dolar. Miliar dolar. 1 miliar dolar itu berapa? Ini 500 M dolar. Artinya duit punya dia semua. Paham maksudnya? Dia kalau mau antum minta berapa, ditulis angka terserah dia, antum di sana. Sejarahnya gimana nanti kita bahas juga. Paham ya? Jadi senjatanya mereka di bank sebenarnya. Ya, semua mereka kuasai bank. Makanya kenapa ada istilahnya mata uang turun naik, yang mereka bisa buat kayak gitu. Karena semua bank di tangan mereka. Mau bicara apa tuh? Uang ini kan istilahnya ibarat angka kan. Kalau dulu pakai emas bisa nggak dimainin? Nggak bisa. Jadi ketika emas dirubah jadi kertas, itu yang jadi masalah. Dan mereka bermain di posisi itu. Makanya aku jangan heran, kok Yahudi kok bisa kuat ini? Karena kekuatan mereka di politik masalah duit, di mana orang bisa membuat seenaknya masalah inflasi naik turun. Karena nilainya nggak bisa ditentukan dengan paten. Paham? Kalau emas nggak bisa goyang. Dari dulu sampai sekarang posisinya sama. Artinya berapa harga emas, kemudian kita beli rumah. Dari dulu sampai sekarang sebenarnya rumah itu harganya sama nggak? Tergantung naik turunnya emas. Betul apa enggak? Nah, ini sebenarnya yang terjadi. Jadi keluarga Rothschild ini mengerikan luar biasa kalau antum lihat. Ya, bahkan mereka menguasai tambang. Karena tujuan tambang untuk ambil apanya? Emasnya. Dari emas itu mereka punya permainan harga. Karena mereka pegang emasnya. Karena dia tahu emas ini nggak bisa digoyang. Yang bisa digoyang adalah harganya. Fluktuatif naik turunnya. Jelas. Nanti dari Rothschild nanti ketemu sampai kemudian Yahudi jadi pastor dan lain sebagainya. Kita insya Allah bahas setelah selesai Nabi Musa. Bismillah. Jelas ya Allah. Mudah-mudahan kita belajar hari ini menjadikan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Allah SWT jauhkan kita dari fitnah dunia dan kesyirikan, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.